Cause your hot and your cold, de 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 de. Soalnya dulu lagunya itu ya. iya, itu adalah lagu MasterChef awal-awal. Ya kalau di luar negeri mungkin masih ya, kalau di Indonesia udah nggak dipakai, mungkin habis kontrak. Iya, sekarang cuma jeng gitu-gitu doang ya. Ya nggak jelas gitu, lagunya nggak memorable gitu. By the way, selamat datang di Licin. Jadi Licin ini adalah segmen atau rubrik atau acara di Lian Channel yang mana berisi tentang suka-suka kita. Iya, jadi makanya kalau lu lihat kok isinya aneh-aneh macam-macam gitu, karena suka-suka kita. Biasanya belum ditemukan mau dimasukkan di kelompokan di acara mana, ya kita masukin aja di situ ya. Jadi kali ini kita mau bahas apa? Tadi kan udah nyanyi dia. Iya. Jadi mau bahas apa? Kasih tau dong. Siapa tahu ada yang masih apa ya? Kok gue nggak tahu sih? Jadi mau bahas itu apa, MasterChef Indonesia season 7. Betul. Ya? Jadi kebetulan banget nih ya, kita ya kebetulan ini adalah MasterChef pertama yang ada setelah kita menikah juga kan. Dan sebelumnya kamu udah nonton nggak MasterChef Nontonnya Indonesia? bolong-bolong banget. Yang Gitu. ini Jadi yang ini. nggak ada musim yang kamu ikutin. Enggak. Kalau aku relatif mengikuti musim 1. Relatif ya. Itu pun sampai akhir-akhir akhirnya aku lost track gitu. Jadi karena kita kebetulan sebenarnya awalnya ngikutin, terus akhirnya jadi keterusan ngikutin MasterChef Indonesia season 7 atau musim ke-7. Dan cukup menyenangkan sampai sejauh ini kita ngikutin terus jadinya. Jadi di sini kita intinya mau ngebahas lucu-lucuan aja pendapat kita tentang MasterChef season 7. Mungkin mulai dari jurinya. Kalau kamu ngeliat gimana? Mulai dari Chef Juna. Chef Juna di season 7 itu gimana? Aku nggak tahu ya dia dulu tuh gimana ya. Cuma ini kan ya kan memberi kesan mungkin dia serem atau apa. Tapi menurut aku dia itu termasuk ya lawak nomor 1 ya di sini ya. Sebenarnya lucu gitu ya. Lucu. Ya setuju. Chef Juna itu mungkin personanya kayak galak, marah-marah gitu. Tapi dia tuh sebenarnya inside, in his heart itu komedian loh. Kalau menurut gua ya, jadi dia suka ngelawak, suka ngelucu, suka ngeprank orang. Cuma emang gayanya ya righteous so cool gitu ya, itulah gaya dia gitu kan. Minum. Dia itu celetukan-celetukan dia itu kalau di teori komedi itu namanya punchline loh, ya kan? Dan dia kalau aku lihat ya, karena aku cuma pernah lihat dia yang lama di season 1, dia jauh lebih baik sekarang, jauh lebih lembut. Mungkin karena dulu ada kritikan-kritikan ya, terlalu kasar, nggak pantas gitu kan, suka ngomong rasanya kayak kaos kaki atau apa kan. Dulu kan Chef Juna itu makanannya stand up komedian, sering banget dijadiin materi karena dia memang extraordinary gitu. Kalau sekarang itu udah jauh lebih baik. Tapi masih ada sensor-sensor kan? Ya mungkin kan di TV mah shit aja nggak boleh, apa bodoh, tolol juga kan pasti nggak boleh ya kan. Itu Jadi, juga ditiet gitu. dulu dia lebih hostile bro, waktu season 1 gitu. Dan sekarang kalau lu bisa, sekarang dia sering, ya mungkin memang makanan enak, tapi dia lebih sering muji kok. It's good gitu ya, walaupun ada kritikan gitu. Jadi tapi ada bagian yang dia puji gitu. Dan juga kalau lu bisa tahu apa yang dia suka, itu dia seneng, kelihatan banget excited. Memang orang yang punya passionate di makanan gitu kan. Kalau makanannya udah makanan Jepang, dia senyum-senyum sendiri. Iya. Karena katanya kan dia jago masakan Jepang sama Perancis ya. Jadi kalau masakan Jepang dia ngajarin sambil senyum-senyum gitu. Lalu Arnold Purnomo, Chef Arnold, sambal bawang dari Brebes ya. Iya, chef ini memang dia lucu ya, tengil. Jowo. Seperti saya gendut sekarang. Kamu makan apa tadi malam? Sambal bawang. Ya, dia paling lucu lah, maksudnya yang paling sering kita ejek ya kalau lagi nonton itu gitu. Kita ejek karena billboard sambal bawang diedit. Di billboard kurus. Iya, di billboard di jalan sambal bawang ABC itu
lebih kurus chef. Dan dia adalah chef yang kelihatan paling doyan makan. Iya. Jadi kalau dia makan ini kita pasti kayak ini pasti sebelum take pasti dia belum makan hari itu gitu. Jadi kalau dia lagi nyicipin masakan apa namanya peserta gitu kayak selalu apa suapannya gede-gede gitu. Iya. Bahkan pernah habis ya lidahnya siapa itu ya, kayaknya habis gitu. Jadi kayak sebenarnya dia bagus sih ya chef yang doyan makan gitu. Wah, bagus. Lalu yang terakhir adalah chef Renata Mulu. Harta tahta Renata. Nah, gimana Ya dia? itu mah ya sejauh ini belum menemukan flow ya di dia ya. Ya cantik, manis, ya terus kayaknya dia juga baik kan. Jadi Paling maksudnya- baik ya? Ya paling baik Cewek juga mungkin. dia nggak ada, maksudnya nggak ada lah dia kayak marah-marah nggak jelas itu kan. Chef Arnold kan pernah kan waktu marah-marah sama Ramos itu kan. Ya kayak yang Itu cowok-cowoknya kayak sensi ya. Iya. Chef Juna, Chef Arnold Iya. di sini kayak sensi. Iya kok Chef Renata. Gua nggak tahu itu keperluan TV atau gimana, tapi lebih drama. Iya lebih drama. Lebih cool Renata. Iya. Jadi ya Chef Renata sejauh ini nggak punya salah deh. Kalau menurut aku Chef Renata sih keren. Ya, tato gitu kan. Wis, sebuah archetype wanita yang berbeda gitu. Iya. Tapi pertanyaan $1 juta ya. Kamu lebih suka Chef Marinka apa Chef Renata kalau di MasterChef? Aku lebih suka Chef Renata sih. Kamu lebih suka Chef Marinka ya? Aku kayaknya lebih suka Chef Marinka loh. With all due respect ya ke Chef Renata, dan aku juga suka Chef Renata. Tapi aku lebih suka Chef Marinka. Iya, soalnya kalau Chef Renata kan buat cewek-cewek Agak itu kaku. girl crush gitu loh, iya kan? Kan suka cewek tomboy gitu-gitu. Untuk orang yang udah jalan di season ketiga, Chef Renata masih kayak kaku gitu. Iya, Kelihatan padahal- cukup kaku. Padahal udah dari 5 season 5. Ya mungkin orangnya emang kayak gitu. Ya mungkin itu kerennya Chef Renata ya, jadi cool gitu makanya jadi girls crush. Tapi ya aku lebih ke arah Chef Marinka yang centil dan ceria gitu. Tapi aku juga suka kok Chef Renata ya. Jadi kita ngikutin season 7 ini nggak dari awal banget ya. Makanya ada satu peserta yang kita kurang tahu. Sebenarnya 2. Iya. Ya, yaitu peserta yang 2 keluar awal yaitu Dini Dinda dan Hansel Kristeo. Tapi untungnya Hansel ini black team. Jadi kita sempat kenalan sama dia di black team. Sebelum dia black team kita kan sempet cari-cari. Betul. Itu kan kita nonton mulai. Jadi kayaknya kita kelewatan 2 episode gitu deh. Iya. Yaitu episode eliminasi ya, yaitu episode Dini Dinda dan Hansel Kristeo gitu. Bilang aja Dini sama Hansel ya. Ya, Dini dan Hansel ya. Iya, terus kan kita kelewatan itu. Tapi kita sempet nyari kan di YouTube gitu. Kita nonton channel MasterChef. Ya, cari di channel MasterChef. Walaupun ya itu kan juga potongan-potongan gitu kan. Nah, tapi Hansel ini sungguh mengena di hati atau apa? Sekali lihat langsung inget. Iya, ya physically kan remarkable ya. Terus kayak nggak tahu ya, In a way. nggak tahu dia otaku apa bukan, tapi begitu lihat ini kayaknya otaku gitu. Kumisnya lele ya kan, Cina banget ya, mungkin anak-anak mana itu, anak UPH kali ya. Kayak serius sok serius. Iya nggak tahu ya mas serius padahal lebih cocok kalau kamu tidak serius orangnya gitu. Ya kita mulai satu-satu. Jangan langsung ke Hansel tadi ya. Ke Dini dulu, Dini Dinda. Walaupun kita nggak pernah lihat dia bagaimana, ada nggak impresi? Impresi aku dia ini, aku inget kok karena dia suka BTS, dia suka Jin. Oh gitu. Jadi dia bawa bisa itu. tahu? Kan kita lihat waktu Waktu audisinya. Dia bawa itu apa tuh bonekanya Jin. Aku nggak tahu bonekanya Jin namanya siapa. Pokoknya yang kayak bukan kuda, anjing kayak pudel putih-putih yang Iya. dia bawa itu kan ditanyakan ini apa gitu K-pop gitu ya, dia bilangnya. K-pop gitu. Terus dia kan pakai jilbab. Satu-satunya enggak ada Umi pakai jilbab juga ya. Dia masih muda. Ya itu 27 tahun pedagang sate Taichan. Iya. Dia masak waktu audisi dia masak sop ikan gitu, aku ingetnya gitu. Terus dibilang enak sama tiga chef itu gitu.
Cuma kita nggak lihat waktu dia keluar ya, Ya, karena ya. aur-auran. Tolong ya kalau lu adminnya MasterChef YouTube, MasterChef Indonesia ya dirapiin anjir. Iya, nggak urut, kita nonton. Jadi kalau yang playlist langsung urut gitu loh dari awal sampai akhir. Ini lah kita bingung lah, ini yang mana, ini yang belakangan, ini yang duluan gitu loh. Terus dijawab, makanya nontonnya di TV gitu. Fuck. Udah tahu ketinggalan, pasti ada penyebabnya, ada alasannya. Ya buat Dini, saya nggak depresi. Iya, iya. Si tidak kenal, semoga sukses selalu. Lalu Hanzel Kristeo alias Hanzel, 19 tahun, asal Jakarta, mahasiswa. Wah, Jadi dia dibilang peserta termuda. termuda betul. Bahkan sempat ada dia bilang, kamu maybe the youngest but don't be the most stupid. Iya, iya. Boleh jadi paling muda tapi jangan jadi yang paling bodoh. Gimana impresi kamu tadi ya? Aduh, iya impresi aku, otakku, terus itu maaf ya, mungkin ya ini ada segi favorit atau apa, atau mengingatkan pada teman-teman di masa lalu. Kalau ngeliat dia tuh berasa banget ini orang kayak nggak sadar diri gitu. Maaf ya. Iya, ada Iya, iya. Hanzel, kamu punya vibe sok. Iya, kayak sok gitu loh. Tapi nggak pantas. Iya, padahal mungkin emang jago kan kita kan namanya. Ya, lu bisa MasterChef pasti jago lah. Iya, kita nonton acara kayak gini kan kita ya kelemahannya kalau acara nyanyi kan kita bisa denger kan, oh ya bagus nyanyinya. Ini kan Kita nggak bisa kita ngerasain. nggak bisa nyicip kan, jadi saya buat pasta from scratch gitu-gitu lah. Aduh, nggak tahu, nggak suka. Kamu inget banget bahkan sampai kuat ya. Iya. Kayak gitu. Ya jadi di sini kan kita semua for fun ya. Maksudnya kita sebagai penikmat yang kita tangkep sebagai penonton mentah-mentah kita sampein di sini ya. Gua nggak tahu karena kepentingan TV apa lu diarahin tim kreatif atau gimana, lu di sini kayak disuruh songong gitu. Jadi kelihatannya kayak lu nggak tahu diri. Iya, padahal kalau lucu kasihan itu bisa kok. Iya, mungkin ada yang lu lebih suka. lovable gitu. Jadi lu di sini kayak aku sih yakin sama makanan aku. Taunya jeblok. Ya, kita ingetnya waktu di Black Team sih. Iya. Ya, terbukti kan tidak masuk. Nah. Bagus juga ya bisa dipanggil lagi gitu. Oh, jadi ternyata awal-awal banget ya. Lalu selanjutnya, salah satu kontestan favorit Vicky Sumanti alias Vicky Mati ya. 30, not even Sumanto loh. 35 tahun, asal Manado, Sulawesi Utara, model. Model apa? Vicky, maybe you're not the jagoes, bukan yang paling jago, but maybe lu yang paling menghibur. Dia suka banget niruin Vicky. Coba. Nindi, kamu masak telur aja nggak bisa, mendingan kamu pulang deh. Jadi dari awal aja Vicky ini sudah menghibur karena dia bilang dia model. Model kok kayak gini ya? Model apa? With all due respect to you Vicky ya, kamu model apa sih sebenarnya? Kalau kamu nonton video ini tolong jawab kami, kamu model apa? Marah loh. Dan kasih komen link portofolio kamu jadi model gitu. Permodelan. Mungkin saja model yang tidak menundukkan wajah atau tubuh mungkin. Ya mungkin tangannya bagus kan, jadi Ya, kita nggak tahu, masak betul. apa di videoin apa di Model foto. kalpanak sih gitu kan bisa dong ya. Jadi nggak tahu ya, tapi Vicky ini adalah orang yang sangat bagus sebenarnya berada di sebuah kompetisi karena dia bisa berakting walaupun mungkin aktingnya terbatas di FTV Indosiar ya. Jadi dia sangat menghibur gitu, sangat lucu. Dia adalah yang paling bisa menunjukkan kebencian, Iya. menunjukkan ketidaksukaan setiap kali di cutscene ngomong-ngomong itu ya. Iya. Ya dia juga ya kalau dilihat dari peserta-peserta lain ya semuanya paling benci sama dia. Betul, berarti memang sifat aslinya. Apa sifat aslinya? Karena waktu Black Team itu semua pada bilang siapa yang menurut kamu pulang, Vicky paling banyak. Iya, terus masalahnya maksudnya kan ada yang karena tidak punya kemampuan atau masaknya jelek. Ini karena attitude. Karena so tau katanya. Tapi dia masih hebat.
Kalian semua ingin saya pulang. Memang terbukti kalau yang hebat itu pada banyak yang nggak suka. Pede banget sih anjing. Iya, iya. Aduh. Terus dia kayaknya pernah ada masalah gitu ya, sop buah. Iya, Jadi, iya, iya. Jadi kalau ini diungkit, kita belum nonton ya. Sering diungkit, dia masih pede dia. Aduh, Jerry. Masalah sop buah kamu ungkit-ungkit. Lebih baik kamu fokus sama apa kamu gitu. Dia akan Iya. mention kelemahan orang lain gitu. Iya. Jadi luar biasa ya. So full of himself. Sangat menghibur Vicky. Makasih ya, tapi aku Iya. cukup bersyukur dia keluar. Ya kayak kapok gitu, Oh, model gitu ya. apa udah nggak jelas apa nyebelin gitu kan. Tapi ketika dia masuk lagi di Black Team seneng kan, karena bisa lihat dia lagi, ada hiburan lagi. Tapi bersyukur juga dia nggak masuk lagi gitu. Jadi Vicky ini sayangnya hanya menghibur dari satu sisi. Iya, iya. Dan sisinya bukan sisi utama dari kompetisi ini. Kalau Iya, iya. ada kompetisi acting Indosiar mungkin bisa juara ya Vicky. Sangat antagonis lah pokoknya. Next, Cika Yusuf alias Cika, 22 tahun, Bogor, Jawa Barat, pedagang baju daring. Gimana Cika menurut kamu? Ya aku inget mukanya, cuma masakannya aku nggak inget sih. Nggak inget sama sekali masakan apa yang dia buat. Dan paling inget ya cara dia bicara kayak agak-agak imut-imut gitu nggak sih? Iya. Tapi aku nggak suka Oh, imut-imutnya Cika iya, ini. iya. Jadi kayak agak menye-menye gitu. Iya. Manja-manja gitu sih. Ya Cika agak kurang memorable sih karena personalitinya aku mungkin nggak terlalu cocok ya dengan yang ditunjukkan di TV, sama kelihatan lemah gitu. Ya. Jadi ini bagaimanapun kompetisi kalau lemah ya cepat atau lambat gitu kan. Ya udah next. Next, Isman Fajar alias Isman, 26 tahun, Kudus, Jawa Tengah, pedagang ayam bakar. Nah, ini si Jawa banget ya. Ya, ini. Yang kita bahkan masih ingat dia nggak masuk Black Team karena masak bebek. Iya. Kulit sama lemaknya dihajar sama dia. Iya, jadi kan disuruh render dada atau apa ya? Pokoknya Render bebek lah, deh. masak bebek itu lo harus render lemaknya, yaitu pannya dari dingin sampai panas lo udah taro gitu. Kita Jadi sampai tahu lo. biar lemaknya keluar pelan-pelan. Ini kita baru tahu setelah nonton MasterChef. Tapi dia mungkin karena Nggak tahu ya kan. wajar kan Iya. belum tahu ya. Jadi dikupas lah itu Dikupas. kan. Dan bahkan kupasnya nggak semua, bolong-bolong, jadi Jelek gitu. pitak-pitak kayak gitu. Ya gitu. Tapi Isman lumayan menyenangkan Ya, kelihatan orangnya orangnya. kayak baik, kayaknya rendah hati ya. Cukup on point dalam arti nggak gede omongan kayak Vicky, tapi nggak di back dengan kemampuan yang sama. Dia tahu kapan yakin, kapan enggak gitu. Cuma mungkin ya kemampuannya dan keberuntungannya belum ya. Ya, medok Ya gitu Jawa ya. banget Ya. juga kita, jadi cukup distintif ya, cukup. Next ada Siti Yuliana alias Yuli atau Umi Yuli, 51 tahun, Tangerang, Banten, ibu rumah tangga. Ya, ini ada ibunya, siapa namanya, Hamzah ya? Hamzah. Namanya Hamzah. Jadi lucu juga ya, ada ibu dan anak yang keterima bareng. Iya, Ya. mungkin pertama kali ya Iya, ada iya. yang hubungan darah dalam kompetisi ini. Ya, ya Umi ini juga ya aku kurang inget sih dia masak apa. Cuma ingetnya Umi itu tereliminasi waktu bikin apa sandwich goreng itu apa namanya? Nama tempat sih. Oh, Monte Cristo Cristo ya. Sandwich, ya, Monte itu. Cristo. Si Umi kan duplicate dish. Pokoknya harusnya bagi 4, Uminya bagi 8. Ingetnya cuma itu sih. Oh gitu. Ya. Duplikatnya nggak on point ya. Ya mungkin juga rasanya kenapa gitu ya, nggak tahu. Iya. Lupa. Kalau Umi sih nggak terlalu banyak yang bisa diomongin Iya, ya. iya. Selayaknya Umi, Ibu-ibu ibu-ibu, lah. baik ya. Baik-baik Nggak aja. macem-macem, nggak bacotin orang lain juga. Ya oke-oke aja. Cuma inget ya waktu dia keluar kayak sedih aja. Banyak yang sedih, Hamzah sampai anaknya cium kaki, sujud gitu ya. Oke Umi, baiklah pokoknya Umi mah. Next, cukup menarik ini, Ramos Nenggo alias Ramos, 33 tahun, lagi-lagi dari Manado, Sulawesi Utara, Head of Marketing. Dan sebelumnya itu belum pernah ada yang menang challenge. Ramos pernah menang challenge 1 kali. Ramos gimana? Ramos ya
unik sebenarnya. Iya Ya, unik sih, kayak maksudnya dandanannya juga itu ya. anak-anak punk rock Iya, punk rock dan gitu ya kan, pakai anting salib ya kan, iya. gini-gini terus ya kan. Nggak tahu nih, kayak Ronaldinho aja anjing. Dandanannya sih yang mencolok, tapi kelakuannya Betul. tidak seperti Vicky kok. Si Ramos ini garang penampilan tapi Iya, dalamnya cemen. mungkin Hello Kitty gitu ya, tambang security isinya Hello Kitty Iya, gitu. ketika ya gue tahu sih ini kompetisi dan mereka juri gitu ya. Tapi begitu digebrak sama juri yang waktu Iya. dia kayak ngasih tahu Yuri, gue juga nggak tahu ini, nggak jelas. Jadi ada satu episode dia kayak ngasih tahu Yuri dari atas gitu. Iya challenge apa kue Tapi kan lu sus. pacarnya juga bukan, lu juga kayak PDKT enggak gitu kan. Kayaknya kan Yuri kan sama Aziz gitu kalau Iya, di iya. media sosial gitu. Ya ngapain, motivasi lu nggak jelas gitu. Digebrak sama Yuri, ciut. Untung nggak dikeluarin. Chef Faro tuh turun, kamu turun apa kayak gitu. Itu tuh heboh banget sih, kita sampai kayak agak gimana, oh Chef Faro tuh gitu sih gitu kan. Terus kayak Ramos dipulangin nih gara-gara ini gitu kan, terus kayak ketakutan kayak gitu. Jadi kalau Ramos ini sebenarnya kayaknya orangnya baik. Kenapa gue merasa dia baik? Karena waktu dia pasangan sama Nindi nyalahin dia banget tapi dia nggak ngebales segitunya loh. Nindi, wow man, hard to handle. Nanti kita sampai dia ya. Iya, Ramos, jadi ya bapak-bapak lah, oke kok ya. bapak-bapak yang masih terjebak di masa muda sepertinya ya. Sebenarnya dia baru 33 tahun, tampangnya kenapa tua sekali ya? Iya, kayak ya head of marketing ya. Selamat kembali memasarkan. Nah, next ini adalah salah satu peserta paling kontroversial, Zahra Yuriva, Yuri. alias Yuri, 21 tahun, Bandung, Jawa Barat, entertainer alias mantan JKT48. Dia pernah menang challenge sekali katanya. Apa bikin apa dia? Tunggu, yang pernah menang challenge sekali ini mungkin tim challenge atau apa sih? Mungkin ya? Mungkin tim challenge. Iya, tim. Jadi dia nggak menang sekali ya. By the way, I have to say it in front. Waktu Yuri tereliminasi mungkin adalah salah satu eliminasi paling memuaskan bagi saya. Tapi ya eliminasinya dia cukup bermartabat sih dibandingkan selama ini kayak dia di. Iya, karena ketika eliminasi sama kayak ketika lu mati. Orang jadi nggak mau ngomongin hal-hal yang jelek tentang lu, jadi ngomongin yang baik-baik gitu loh. Padahal men, ya gue nggak mau kedengaran kayak orang brengsek kayak Jar, karena gue juga pernah kompetisi di TV. Tapi ya siapa yang paling nggak pantas ada di MasterChef season ini? Ya Yuri anjir. Iya, dia kayak nggak bisa masak apapun. Apa? Tamago saus kelapa. Kelapa. Gitu. Terus pernah masak apa? Apa? Yang roti kue. cane. Iya, yang nggak kayak roti katanya gitu kan. Ya, Pokoknya buat udah terlalu banyak Iya. kesalahan atau kekurangan dia. Tapi keluarnya tertunda begitu lama gitu. Iya, itu bukan Dan- makanan kompetisi lah pokoknya yang dia buat gitu ya. Dan gini, Coba-coba semua. kalau lu selamat terus, tapi lu kayaknya attitude-nya baik, menyenangkan, lu sadar diri, kayak BK, itu nggak apa-apa. Kayak Adit, itu nggak apa-apa. Si Yuri ini ngomongannya kayak dia jago anjing. Masalahnya kagak. Iya, cara Ya. ngomong dia juga nyebelin gitu. Betul, ya. terlalu ya centil gitu lah. Kalau kita sih nggak suka ya Nyablak centil maksudnya. gitu. Ya dadah Yuri. Next, Oh, ini lumayan Ya. ya, dia suka empok ya. Risma Yuliana alias Risma atau Mpok Risma, 48 tahun, Jakarta, DKI Jakarta, guru dansa, sudah menikah 3 kali. Oh, iya, Yang saya iya. ingat ya, suka sama bule, suka ngajak Chef Renata, bodinya bagus ya, yuk Cocok dansa. buat dansa, Waduh, kayak ya. gitu. Ya sebenarnya Mpok Risma ini adalah salah satu yang Kamu sayang jagokan ya. sekali, ya sayang sekali, yang sempat aku jagokan, yang aku nggak tahu namanya underperform gitu ya, tapi kan semua karena juri gitu, bukan dia underperform makanannya jelek banget gitu, tapi secara prestasi underperform gitu. Seharusnya dia bisa lebih dari ini sih.
kelihatan lah bisa masak ya, emang bisa masak Betul, gitu. apalagi kalau yang udah masakannya kayaknya Indonesia, terutama masakan Betawi gitu ya. Kayaknya sangat powerful sebenarnya dia. Dan Cara ngomongnya ya menyenangkan kan, menyenangkan, kayak, orangnya ya lucu. bener. Ketika Ramos ada masalah, berisik Bang banget Ramos sih." berisik banget sih gitu ya. Jadi itu kayak di kompetisi ini kan kompetisi memasak, tapi ditayangkan di TV. Jadi ada dua kaki yang sebenarnya bagus, dalam arti bagus untuk juri dan juga bagus untuk penonton. Itu bisa masak dan menghibur Iya, gitu loh. Nah, iya. Mpok Risma ini sebenarnya punya keduanya, relatif punya keduanya. Pernah menang challenge juga sendiri ya. Iya. Menang challenge sendiri yang benar-benar menang. Ya sangat disayangkan lah. Gua rasa sih Mpok Risma pulang terlalu cepat. Ya, ya. Terus Empok juga pernah kayak suaminya masuk rumah sakit, makanya Dia performanya down, turun ya, tapi kayak untung gitu. selamat waktu itu bisa bounce back. Ya, gue bahkan sempat kayak ngerasa waktu Umi dan Mpok Risma keluar itu kan kayaknya Kayak agak sengaja ngeluarin berturut-turut ibu-ibu gitu. gitu. Jadi kayak menghabis-ngabisin yang kurang menjual gitu. Gue bahkan sempat kayak ngerasa gitu. Iya, yang tua-tua dikeluarin gitu ya. Next, Muhammad Dava Halo, alias Dava. Kalau nonton ya. 21 tahun, Bandung, Jawa Barat, hairstylist. Enak ya, chef. Ini salah satu juga yang memorable dan merupakan favorit dari istri saya. Aku suka banget sama Dava. Apa ya? Kamu sampai pas dia keluar kayak berkaca-kaca gitu ya? Bukan pas dia keluar, episode sebelumnya. Jadi kayak yang dia juga di ujung tanduk gitu, akhirnya gitu? dia selamat. Itu malah kamu berkaca? Iya, Pas kan keluar kayak, kok nggak? lega gitu loh. Oh. Lega kan dia nggak keluar, tapi pas dia keluar kayak Kesel aja. ya kayak ngerasa ya kayaknya mungkin ini harinya gitu. udah Oh. berasa gitu. Iya, iya. Ya dia lucu, menghibur ya kan. Menghibur. Nggak biasa. Terus Dava ini aku lihat sebenarnya dia jago masak ya. Bisa masak. Nah, bisa masak dan masakannya kan banyak yang dipuji enak. Tapi ya ini kan mungkin karena Dava masih kecil ya, masih 21 tahun, ya. very young. Ya, terus dia juga udah kerja kan. Aku nggak tahu sih Dava kuliah atau enggak. Jadi dia udah bantu ibu gitu kan. Jadi mungkin dia nggak sempat belajar. Jadi kan dia masuk MasterChef gitu. Dia nggak sempat belajar, jadi ada kan waktu disuruh bikin makanan dari Italia. Dia masak Dia churros. bikin churros. Dia nggak tahu kalau churros itu dari Spanyol gitu. Jadi padahal enak churrosnya. Jadi Dava selamat waktu itu kan. Terus pernah juga kayak waktu dikasih tahu sama siapa, Chef Juna, just do it. Tahu nggak artinya? Nggak tahu, chef ya, kayak gitu. Bener. Terus waktu Dava bikin quesadilla Quesadilla. ya, quesadilla itu juga ya mungkin Ini quesadilla apa burrito gitu ya, kan? kayak gitu dia kan nggak bisa bedain. Padahal sebenarnya kan dimakan enak. Nah, aku nangkep mungkin waktu itu Dava kayaknya dia makan quesadillaan yang ada di mungkin kafe-kafe yang deket-deket sekitar situ kan memang banyak kan. Memang banyak kan makanan-makanan yang kayak memang nggak sesuai lah. Maksudnya kita kan sering kan kayak makan apa ya, misalnya Kebab, burger, bilangnya kebab yang abal-abal. tapi kan isinya bukan kebab yang di tengah tiang bukan daging logam, iris itu. Iya, tapi kebab ya cuma urap yang isinya sosis apa kayak gitu kan, mereka ngaku itu kebab, padahal itu bukan kebab kan. Ya mungkin Dava itu waktu itu makan quesadillanya bukan yang itu. Terus harusnya kan sausnya apa tuh, yang sour cream gitu kan kalau quesadilla gitu. Dava nggak tahu, Dava pakailah mayones itu. Ya itu kan kelihatan banget kan, itu kan sebenarnya makanan yang kita beli ya biasa yang pinggiran ya, pakai mayo ya. Iya, jadi sebenarnya Dava itu bisa masak, cuma Dava masih kurang belajar gitu, nggak sempet ya. Jadi Dava di luar pasti bisa sukses karena ya memang dia punya kemampuan, cuma ya tinggal tambah pengetahuan lagi aja, baca gitu. Ya. Terus kan sekarang kan jualan tuh jualan churros, jualan sambal raos kan di IG-nya dia, lihat di IG-nya ya teman-teman beli ya. Apalagi sambal raos, terus ada jual
apple pie, apple pie-nya dia. Jadi aku lihat si Dava ini makanan yang dia masak di MasterChef ini kalau dipuji dia jual. Ya. Iya, bagus loh itu. Iya, pinter kan. Yes. Gitu. Jadi kan dari itu kan dapat duit, yang mungkin duitnya bisa dipakai juga buat belajar lagi gitu. Karena Dava bisa. Luar biasa. Panjang nih. Argumen dari pengacara Dava. Delik Iya. pembelaan terhadap juri MasterChef ya. Gila. Jadi lu di sini bisa lihat ya, memang kalau dalam kompetisi itu ya wajar ada keberpihakan, ada yang kita suka, yang kita nggak suka. Kalau yang disuka bisa sampai kayak tadi gitu ngomongnya. Jadi don't take it seriously ya. Yang nggak suka, kalau yang suka lu boleh take it seriously gitu. Kalau yang kita nggak suka, take it lightly man. Ini masalah selera aja gitu. Iya si Dava aku juga suka karena menghibur ya. Karena berbeda ya kan. Iya. Lu bisa lihat personalitinya agak baik kan, lembut. Oh iya, dia juga bawa-bawa Timmy. Kita Timmy, juga suka ya. Timmy. Kita tidak bisa melepaskannya, kita suka Guy Berbers dan dia Iya. buat Timmy. Iya benar, dia benar-benar karena masih muda dan kurang pasti resources. I guess mungkin bukan dari orang kaya gitu katakan. I don't even think he knows Timmy itu Guy Berbers mungkin. Iya. Dia Dia mungkin bilang cuma ini lihat panda. itu. Ya Katanya. boneka panda lucu. Yang lagi nyamar jadi Rudolfo juga mungkin dia nggak tahu ya Rudolf gitu kan. Rudolf gitu. Iya. Ya udah gitu, bener-bener polos gitu, dan kepolosannya itu membuat kita berempati dan suka sama dia, bersimpati bahkan. Iya, tapi ya ini, kamu kan bilang Dava polos. Si Isman bilang Dava pura-pura Bisa, tapi- bego. Pura-pura. Bisa tapi pura-pura nggak bisa. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kita kan cuma lihat di layar Ya, kaca. Isma yang mungkin penting, iya. satu rumah ya kan, satu karantina. Iya. Ya Dava mungkin ini kan pernah. Aduh, aku jadi lupa mau ngomong apa gara-gara. Sorry. Iya, ya nggak apa-apa sih. Iya, Dava dibilang pura-pura nggak bisa, dibilang, kok aku jadi lupa ya mau ngomong apa ya. By the way, sorry maaf ya, kita syutingnya subuh. Iya. Apa dapat sambil diingat-ingat. Aduh, lupa deh. Oh, Dava sempet itu di akhir-akhir belakangan waktu Black Team mulai masuk, Dava jadi agak sedikit antagonis. Tapi kan? lucu. Tapi dia lucu. Jadi dia Ngapain nggak- sih Black Team? Udah Biar- pulang aja deh. biar pulang aja semua gitu deh, pulang aja semua. Pulang Ya aja. kita tetap suka gitu. Menarik kok. Jadi lu mau jadi antagonis pun bisa tetap lovable. Iya, iya. Yes, itu Dava ya, sukses selalu. Sukses ya Dava. Lalu selanjutnya adalah Mariska Tracy alias Ci Mariska, 34 tahun, Belitung, Bangka Belitung, ibu rumah tangga. By the way, Dava pernah menang satu challenge sendirian ya? Iya, pernah. Lupa challenge apa ya? Gorengan apa ya? Bukan gorengan. Aku jadi lupa Ya ya. adalah pokoknya ya. Mariska juga menang satu nih, aku kayaknya Mariska menang tim deh ya. Gimana Ci Mariska? Cibang. Ya dia yang sangat mencolok penampilannya, Warna rambutnya warna selalu rambut, pakai kayak apa sih itu namanya? bandana, Mm-mm. terus pakai kemeja, pakai baju yang Yang sangat kayak lagi di flashy. pantai. Iya, flashy banget, apa kayak kertas kado Cinci lah. banget gitu. Iya, kayak kertas kado, terus kalau senyum kelihatan semua giginya. Gitu. Iya. Ya Mariska ini sebenarnya secara personality lucu, kayaknya cukup menyenangkan, tapi ya masaknya kayaknya nggak terlalu jago sih kalau gue lihat. Jadi selalu di batas aman, safe, tapi ya when the times comes, yes it comes for you man, gitu doang ya. Ada lagi untuk Mariska? Mariska, ya dia mirip Audrey sih, pertama aku kira ya mungkin ada keluarga, ya kayak kakak adik sama Audrey gitu. Oke, next ada Aziz Amri alias Aziz, 26 tahun, Jakarta, DKI Jakarta, seniman. Pernah menang challenge kali, aku lupa sih menangnya tim apa enggak. Iya, nggak tahu. Aziz. Iya benar, BTW tadi benar Dava menangnya gorengan. Yes. Aziz, ya, mungkin dia pacarnya Yuri yang itu ya, itu apa maksudnya, impression yang aku ingat gitu. Ya mereka sangat dekat. Aziz ini adalah salah satu dari 2 black team yang berhasil masuk ya.
bareng sama Jerry ya. Aziz ini katanya jago masak masakan India. India. Ya kita kurang tahu backgroundnya ya kenapa dia kayak mas-mas India, tapi aku lihat selama ini Aziz lumayan, tapi nggak jago-jago amat. Iya. Kalau secara personality Biasa sih. biasa aja ya, lah, biasa nggak aja. nyebelin gitu. Nggak gimana-gimana, nggak terlalu lovable juga. Cuman karena dia dengan Yuri, jadi gue juga nggak terlalu suka. Karena dia belain banget Yuri ya. Waktu Yuri keluar, she learns a lot. Ya semua juri juga bilang begitu. Karena nggak enak, karena udah keluar. Ya, Terus pokoknya nggak tahu dia seniman bikin patung. Soalnya terakhir dia pernah bikin Deconstructed. deconstructed pie. Ya, kalau lu bikin makanan yang aur-auran, lu bilangnya deconstructed. Iya, di situ banyak banget deconstructed. Padahal dia reconstructed ya, dia bikin kayak tabung lingkaran gitu. Ya, Dia benar. kulit pie. Ya dia bilang karena saya seniman gitu. Nggak tahu sih, berarti dia pematung mungkin ya. Seni rupa gitu ya. Iya, nggak tahu ya kayak gitu. Ya, Oke, next. Hamzah. Salah satu yang remarkable, Ya, Hamzah Timoris. Kok kamu mendahului aku sih? Mulai hilang konsentrasi ya kamu. Udah pergi dari layar. Seperti ada itu episode dia main cabut saja, bingung saya. Kurang ajar. Mulai Ya, Hamzah. kurang ajar. Kamu kenapa tadi main Hamzah? Sebelumnya udah tahu formatnya begitu. Oh gitu, lupa. Jawab. Lupa bang, ngantuk. Udah lewat giliran Dava, udah lemes. Iya, kalau giliran Dava giliran yang lain nggak menghargai. Maaf. Waktu 2:30 Pak. Selanjutnya ada Hamzah Timoris alias Hamzah, 29 tahun, Tangerang, Banten, pemandu wisata. Menang challenge 2 kali. Pemandu wisata di Tangerang. Mungkin membawa orang Arab ke puncak kamu ya. Bisa jadi. Ya, gimana Hamzah? Ya dia nggak banyak ngomong sih ya. Dan ketika dia disuruh ngomong, yang dia omongin ya kayak bener ya. Ya, si Hamzah ini termasuk Iya. yang jago, salah satu jagoan gua. Menurut gua juga dia keluar terlalu cepat. Orang yang percaya diri, Anak Umi. ya anaknya Umi ya, yang Umi Yuli tadi. Dan percaya diri dan relatif hampir selalu, kecuali pada saat dia keluar, bisa membackup omongan dia. Dia kan ini banget ya. Kalau ngomong begini, kelihatan kepercayaan dirinya tinggi atau arogan itu gue nggak tahu. Brewoknya doang yang kelihatan itu, saking dagunya tinggi ya. Sering pakai kupluk gitu ya, kan. Saya sih yakin makanan saya pasti lebih enak daripada yang lain gitu. Dan biasanya Emang. iya, makanya pernah menang challenge 2 kali ya kan. Cuman ya itulah, even the great ones have a day off, dan sepertinya pada hari dia tereliminasi beruntun Iya. jeleknya gitu. Sehingga sampai dia pulang, dan itu sangat mengagetkan loh. Karena biasanya bagus gitu. Iya. Dan teman-temannya waktu bilang itu kan kayak makanannya dia enak. Dia waktu itu bikin pokoknya seafood gitu deh. Kuah-kuah kayak tom yum gitu kan. Ya itu yang bikin dia pulang. Cloudy soup. Iya, kalau dia dibilang pokoknya supnya keruh gitu. Dan juga si Hamzah ini mengajarkan kalau sama Chef Juna mending diem aja. Karena dia pernah waktu itu bikin gorengan nggak jadi, terus dia bilang saya pressure test aja. Iya, saya gitu. mau tanggung jawab, saya masuk pressure test. Maksudnya kan baik ya, maksudnya kan saya mau tanggung jawab. Chef Juna bilang, kamu gak usah ngatur-ngatur. Iya. Itu bukan hak kamu gitu. Jadi sama Chef Juna kalau lu ikut Master Chef, diem aja. Jangan ngelawan. Iya. Jangan usul, jangan so ide. Udah. Dia akan cari-cari kesalahan. Sama Hamzah ini yang mengganggu adalah di opening, kenapa kamu pakai jaket lalu pakai celemek? Tidak enak dilihat. Iya, jaket kulit hitam itu ya. Ya. Itu jaket kulit itu jaket baseball gitu deh. Iya. Masa masak pakai itu gitu. Diajar celemek pula ya. Ya, Hamzah ini nggak tahu botak atau gimana juga selalu pakai kupluk kayaknya. Iya. Ya, pokoknya itu salah satu yang jago sebenarnya. Selanjutnya si 9 nyawa,
Kucing. Rebecca Suwiknyo alias BK, 23 tahun, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Guru TK. Jumlah menang 0. Tapi juara 7. Ya. Tujuh ya dia. Yes. Gimana BK? Waduh, ya menurut aku sih itu ya, itu nyawanya 9, hebat. Ya menurut aku dia peserta paling cantik kali ya. Yes, Ya, one of dibanding the yang lain, ya. most beautiful. Ya sampai ada juga yang bilang harta tahta Rebecca gitu Kata-kata kan. BK. Ya gitu. Dia bukan orang yang nyebelin ya. Kelihatan kok dia bisa temenan sama Nindi, sedangkan banyak banget yang nggak mau temenan sama Nindi gitu. Walaupun Nindi temenan sama dia karena merasa dia bisa dikalahkan dengan mudah. Ya itu kan yang dikatakan di situ kan, Ya, kita nggak tahu. itu kan kata Nindi, kan BK-nya nggak mungkin nggak begitu ngeliatnya. Ya mungkin karena guru TK Heeh. bisa mengontrol orang yang childish Oh, mungkin. oke. Ya kan. Ya dia nggak pernah juara apa-apa. Jadi ya kayak beruntung terus ya. Jadi yang Selamat. kita udah ngirain dia ini harinya dia pulang, nggak Iya, pulang. tapi selamat terus. 2 kali sebagai kapten, 2 kali kalah, 2 kali nggak pulang loh. Iya. Ya, BK ini sebenarnya sebagai seorang peserta kurangnya cuma satu, nggak jago masak. Gitu. Kurangnya fatal tapi, ya kan? Iya. Cantik, ya kan? Kelihatannya baik, nggak banyak yang benci gitu sama dia, ya kan? Kalau nggak cocok ya mungkin ada aja gitu kan. Baik-baik aja, tahu diri, nggak suka ngatain orang. Iya, dia nggak kayak Yuri, udah nggak bisa masak ribut. Betul, gitu. makanya jadi saya bilang kalau lu nggak jago tapi lu tahu diri, mungkin kita akan tetap simpati sama lu gitu. Dia tahu diri, ya alamat pressure tes deh gitu-gitu kan. Ya itu ABK ya. Next ada The Tattoo Man, Adit Gurnawijaya alias Adit, 27 tahun, Sukabumi, Jawa Barat, musisi. Jumlah menang 2. Mungkin salah satunya ada tim challenge ya. Nah ini habis BK Adit, kayaknya pacarnya ya kalau di media sosial ya. Memang mungkin nggak lama-lama bisa ditinggal ya. Adit, menurut kamu gimana? Musisi Adit ya kayak ya dari kesannya orangnya nggak banyak ngomong ya. Talk less, do more. Kayak gitu. Terus Kayaknya rata-rata cowok gitu kecuali cowok. Vicky. Ya yang lain berisik ya, yang lain kayak waktu disuruh ngomong ya mereka ngomong seperlunya gitu. Nggak kayak si Vicky, aduh ribet banget. Si Adit ya dia kayak diem. Terus kayak ini dia juga salah satu orang selain Hamzah yang itu mending diem aja. Kalau sama Chef Juna kan juga dia pernah kan kayak bilang kalau Pantes pulang ya, gitu lah kesannya kayak jadi udah. disuruh pulang dia mau pulang gitu, beneran dia pergi terus disuruh balik kayak gitu. Ya sampai Chef Juna pernah bilang nggak suka sama dia kan. Iya. I don't like your attitude. Ya. Orang yang disukai Chef Juna mungkin Pernah bisa kemana dihitung gitu dengan kan? jari. Pernah kerja kemana gitu ya? Nggak tahu. Ya luar negeri, Slovenia apa kemana gitu. Silakan kamu Iya. riset. Iya. Adit menurut aku karena sampai 6 besar ya cukup diingat gitu ya. Tipe yang nggak banyak ngomong tapi ia juga kayak kelihatan tidak terlalu jago masak ya. Jadi sering sekali berbahaya, sama seperti BK ya, nyawanya juga 9 juga. Slovakia. Pernah ke Slovakia betul. Wow. Iya, jadi ketika menang, habis menang langsung drop, padahal menang itu dapat privilege, habis itu masuk pressure test Iya, gitu kan. di hari yang sama. Sangat fluktuatif gitu. Jadi untuk kelas Master Chef untuk bisa sampai juara masih terlalu banyak bolongnya kemampuan dia kelihatannya gitu, masih kurang mumpuni. Tapi secara orang sih kayaknya asik-asik aja ya, nggak banyak bacot, tahu diri ya. Oke. Next, menarik ini. Nindi Sanyo. By the way, oh iya, kenapa kamu selalu mendahului saya? Kamu ingin mengambil bagian menyebut nama peserta. Saya persilahkan kalau kamu bicara baik-baik. What the fuck?
Saya baru mau ngomong yang lain, saya jadi lupa sekarang mau ngomong apa. Iya kan sisa 5 ya. Sisa 5 ini saya mau bilang sebelum masuk ke sanyot-sanyot, Nindi sanyot, ya Allah, saya mau bilang setelah ini tidak berurutan sesuai eliminasi. Oh. Karena yang 5 ini belum tereliminasi, masih dalam kompetisi. Sudah masuk saja duluan. Kamu Cindy apa Bajai? Kamu silakan. Enggak. Enggak, udah. Capek aku 2 kali digituin. Kamu. Cindy. Kamu mau menyerobot saya membaca. Lebih baik kamu siap-siap pulang. Terus gimana? Aduh. Jangan sakiti aku lagi. Iya, maaf ya. Next, 5 besar. Belum tahu siapa yang akan tereliminasi 5 besar dan seterusnya. Ada Nindi Sanyoto alias Nindi, 23 tahun, Lombok, Nusa Tenggara Barat, wira usahawati daring. Atau di TV sih kayaknya wira swasta online gitu atau wira usaha online kayaknya. Gimana Nindi? Nindi ya emang kelihatan yang kayaknya dia paling jago ya. Yes. Sehingga- Jumlah menang by the way 7 kali. Ya banyak yang takut gitu jadi sama dia Yes. gitu, kayak pengen dia pulang, dibenci. Jadi kalau lo tahu Nindi ini adalah tipe-tipe atau archetype tokoh yang jago tapi sifatnya jelek. Tapi cakep ya, relatif cakep di MasterChef ini. Kenapa gue bilang sifatnya jelek? Gue nggak bilang kayak gue sok kenal gitu kan, cuman gue lihat di TV ketika dia sama Ramos, mereka masuk pressure test, dia sepenuhnya nyalain Ramos, kayak dia nggak ada salahnya sama sekali, kayak nggak ada bagian dari dia yang introspeksi gitu. Bang Ramos, aku nggak mau ya gara-gara ini aku masuk pressure test. Pokoknya semua komunikasi yang tidak terjadi, kerjasama yang tidak mulus, semua salah Ramos, nggak ada salah Nindi gitu loh. Itu gue lihat benar-benar wow men, kalau lu sampai pacaran sama Nindi, yang sabar. Iya. Kalau dari kamu apa lagi? Iya, itu suka nyalahin orang. Tapi Dan sorry memotong ya, nggak malu-malu gitu loh bilang kamu mau siapa yang selamat BK karena BK bukan lawan yang berat. What the fuck? Kalau emang dia temen lu dan lu ngomong kayak gitu, like what the fuck? Dan itu ada tanggapan BK lu gitu ya, BK kayak jawab apa gitu. Iya, Karena apa, kalau yang berat iya. ya lihat aja gitu, kayak cuma Iya, gitu iya. doang gitu. Terus Apa ya tadi? Jadi lupa kan. Oh iya, selain suka nyalahin orang, dia juga itu. Tapi kalau di depan juri dia suka cekikikan, so imut gitu. Jadi ya emang bukan orang, ya bukan lawan yang mudah lah, maksudnya kan emang jago ya. emang jago dan tapi susah untuk dikasih hati gitu loh. Iya gitu. Tapi untungnya kalau menurut aku ya, gue ngelihat Nindi itu bukan tipe yang kayak ih gue nggak suka gitu kayak Yuri gitu. Tapi kayak ini orang nih aduh susah dihandle, susah berhubungan berinteraksi sama dia. Tapi gue nggak sampai level benci gitu. Kayak ya udah gue cukup tahu aja lu orangnya kayak gitu. Untungnya gitu Nindi ya. Mungkin karena masih agak lebih cakep lah daripada Yuri gitu kan ya. Ya bagi dia Nindi lebih cakep daripada Yuri. Iya. Nindi BK lah yang bisa menjual secara tampang di MasterChef ini. Masa mau Mariska ya kan? Empok sudah cukup senior. Nindi ya memang jago ya, gila, menangnya 7 kali terbanyak. Nomor 2 aja cuma menang 4 kali. Nanti akan kita bahas. Tapi lumayan dia, maksudnya dia lumayan ada pernah masuk pressure test gitu di awal-awal. Dan dia juga orangnya nggak kepedean. Iya. Ada masa-masa ketika dia nggak yakin, oh ternyata menang. Ada masa-masa ketika siapa yang mau dinilai angkat tangan, dia nggak angkat tangan. Iya. Karena dia nggak yakin gitu. Jadi berbahaya, lawan yang sangat berbahaya, yang sangat berpotensi untuk jadi juara ya. Iya.
kita ngomong karena sifatnya itu bahkan mungkin bisa membuat dia juara loh, sifat kayak gitu, I don't know. Karena dia merasa dirinya benar, dia percaya gitu dengan dirinya, dia merasa nggak down gitu kan. Kalau orang merasa bersalah kan bisa jadi down gitu ya, we don't know. Dia kan nyalain orang, jadinya dia nggak merasa makanya bersalah. bisa Iya, jadi advantage buat dia gitu iya. kan. Next, Ah, satu-satunya dari Black Team yang masih bertahan, Jerry Andrean alias Jerry, 24 tahun, Serang, Banten, wirausahawan, jumlah menang 2 kali. Gimana Jerry? menurutku Jerry ini ya memang dia punya kemampuan ya. Dia punya kemampuan, dan waktu dia keluar itu mungkin banyak yang berpikir terlalu cepat, dan ternyata ya pas dia masuk lagi, yang dia setelah dia masuk itu dia kayak nggak, dia kena pressure test nggak, udah nggak ya Iya, kayaknya. smooth terus. Tapi kan Jadi, memang kayaknya baru 2-3 episode gitu. lumayan dari masuk pressure test langsung 10 besar kan. Masuk Black Team. Masuk Black Team itu kan udah 10 besar. 10 sekarang udah jadi 5 ya. Iya, Yes. dia cukup, dia aman. Jadi memang jago. jadi memang waktu dia keluar itu memang mungkin lagi sial aja gitu. His bad day aja. Ya, dan ya mungkin kalau buat cowok-cowok suka ngelihat Becca atau Nindi, ya cewek-cewek sukanya Jerry Ya gitu. mungkin kayak Jerry, Adit gitu kan Ya, masih ya, oke lah ya. dibanding yang lain. Iya, Hamzah gitu kan males kan ya. Iya, Jerry datar ya kalau saya tentang dia. Ya misalnya, Audrey, kenapa sih kentangnya lupa dianen-anein? Kan jadi nggak mateng. Udah tapi dia Ya disuruh dia ngomong. disuruh komen negatif, bencinya nggak berasa. Disuruh komen positif, kesenangan dan ketulusannya nggak berasa. Ya, jadi ini orang yang, ya itu, kalau 2 kaki di dunia kompetisi memasak yang ditayangkan di TV, dia jago masak aja tapi tidak jago menghibur gitu si Jerry ini. Datar banget gitu ya. Bahkan dikait-kaitan dengan Clava pun, kalau ngomongin Clava tidak terlihat seperti orang yang jatuh cinta. Kalau Iya, menurut iya. saya Clava chef, karena Clava yang makanannya paling enak. Gue masih lebih ada nada loh, gue bahkan kesulitan untuk sedatar dia. Luar biasa. Clava aja mungkin ngedengerin dia sakit hati gitu ya. Aku cinta kamu. Clava, aku cinta kamu gitu. Jerry, bukan saya, Jerry. Ya, gitu sih. Datar banget. Iya. Kalau dilihat dari komentar juri, harusnya sih A yang ini, soalnya komentarnya paling jelek gitu. Ya mungkin kurang mengalami naik turun dalam hidupnya. Jerry ini punya YouTube sih, YouTube masak-masak gitu, cuma ya belum banyak. Mungkin habis ini dia akan terkenal. Nggak usah dilihat. Nonton YouTube ini. Iya, nonton YouTube kita aja ya. Next, ada Faiz N. Habibi alias Faiz, 24 tahun, Bangka Belitung, pedagang mie ayam. Bangka juga. Pernah ke mana dia? Perancis apa katanya ya? Iya. Faiz, aku duluan ya. Iya. Kalau gue suka sama Faiz, gue akan bilang dia kuda hitam. Tapi karena gue tidak suka dengan Faiz, gue akan bilang dia seperti kutu yang ada terus, yang kayak nggak kelihatan tapi ada dan menetap. Gue bukan benci sama Faiz, tapi gue bingung dia masih bertahan sejauh ini. Itu doang. Karena gue bukan bilang dia nggak jago, tapi dia nggak sejago sejauh ini deh gitu. Iya. Kok bisa masuk 5 besar gitu loh? Kalau gue tadi bilang Jerry cuma punya 1 kaki, si Faiz ini nggak punya kaki. Iya, kayak menghibur enggak, tampangnya juga tidak menghibur. Masaknya juga kan. Iya. Ini paling menang tim. Iya, 2 kali. ada menang 2 kali gitu. Kayak Hansel itu tampangnya menghibur udah Tampangnya dikata-katain. menghibur, orangnya songong, Iya, ya kan, memorable. Iya, Ini, Faiz ini ya biasa-biasa, baik-baik aja. iya bener, biasa banget. Biasa banget, kayak pingin dia pulang daripada BK gitu, tapi ya nggak pulang-pulang. Tampang tidak ganteng, jauh lah dari kata ganteng. Aku mendingan Isman loh gitu loh. Kok Isman? Kepribadian tidak menarik,
masakan tidak menang, tapi sudah 5 besar. Si anjing seperti kutu bener, yang kayak nggak ada tapi ada gitu, ya kan? Pengen lu singkirkan tapi menetap ya Faiz. Luar biasa. Mie ayam apa ya, kapan-kapan kita coba. Pedagang mie ayam. Bangka. Sama Faiz juga yang mengingatkan dengan Faiz adalah savory. Aduh sweet. Aduh sweet. Iya, nggak bisa bikin sweet, bisanya savory. Nanti gue jadi peserta yang mau savory maupun sweet, gue mengeluh. Aduh savory, aduh sweet. Aku paling nggak bisa savory, aku paling nggak bisa sweet. Ya gitu. Faiz, kamu mungkin nggak bisa sweet, tapi savory kamu juga nggak bisa amat. Jangan sombong kamu. Faiz. Kamu kira kamu bisa savory? Attitude. Tapi selamat terus tuh. Pernah dia sama siapa kita kaget banget ya. Aku lupa apa Hamzah apa siapa Iya, gitu. iya, lupa. Apa Adit juga. Yang pulang bukan dia anjir. Aduh. Iya, bener kutunya sampai dia ditinggalkan gitu, kayak kok saya dicuekin, siapa deh kayak gitu. Jadi udah tinggal 3 orang di depan gitu, yang 2 itu kayak bingung dipulangin apa enggak. Habis itu apa pokoknya yang akhirnya 2 itu pulang, tapi dia juga kayak dibiarin, kayak nggak dibilangin selamat gitu lah, udah nggak jelas sih. Oke. Luar biasa loh, tapi untuk sebuah kutu lu bisa sampai membuat percakapan seperti ini, sampai menghibur kita. Luar biasa Faiz. Ternyata kamu ini meta ya. Iya. Jadi subtle banget sampai orang nggak ngerasa, tapi ternyata memorable dan lucu, hebat. Kok saya dicuekin? Ya. Next ya, untuk yang next ini saya harus minum dulu. Next ada Clavania alias Clava, 20 tahun, Jakarta, DKI Jakarta, mahasiswi. Jumlah menang 4. Clavania. Agak tengah biar kelihatan. Yes. Jadi kebiasaannya Clava ya. Anda perhatikan ya. Iya, perhatiin deh. Aduh, ini udah sisa berapa episode nggak tahu ya. Pokoknya kalau tiap Clava ngomong, tangannya itu loh. Ya jadi kayak mungkin untuk menutupi grogi atau tidak terbiasa berakting dan berbicara di depan kamera gitu, tangannya selalu main. Kayak contohnya apa yang kamu ini gitu apa? Ingat gak? Ya, ada ini atau ini. Apa? Pokoknya kayak gitu lah. Sering banget dia begitu. Ya gitu pokoknya ya. Iya. Terus Iya, antara 2 gitu, lalu dia akan menutup atau dengan gimana gitu kan. Ya sering banget lah gitu. ya Clava. dia kayak naksir banget sama Jerry sih. Iya ya. Kalau ada bunga-bunga cinta ini selain Aziz Yuri, Adit Beka, yang paling kelihatan di TV bukan di media sosial adalah Clava Jerry. Kelihatan banget sih. Bahkan sekarang gue ngerasa editor sama kameramen pun udah tahu gitu, kalau lu habis ngambil shot Jerry, lu harus ngambil shot Clava, begitu juga dengan sebaliknya gitu. Clava sih jago ya, muda, 20 tahun. Ini di sini lu bisa lihat perbedaan kelas sosial, bro. Clava 20 tahun, Dava 21 tahun, tapi Clava sepertinya menengah ke atas, mendapat banyak kesempatan dan fasilitas dalam hidup ini, sehingga dia lebih tahu. Iya, tahu bahan-bahan yang aneh. Lebih maju. With all due respect for you Clava ya, ini kan masalah, bukan salah lu terakhir dari keluarga yang sepertinya menengah ke atas gitu, tapi ya itu gitu, hidup ini memang gak adil anjir. Sehingga dia tahu banyak, masaknya jago, relatif jago gitu. Dia tahu bahan makanan yang aneh-aneh gitu kan. 4 kali menang, cuma kalah Nindi dari Nindi yang 7 ya. Nah, dia paling jarang pressure test kayaknya ya. Yes. Nggak tahu pernah nggak sih? Ya akhirnya setelah peserta semakin sedikit, belakang kok ada lah. Baru yang minggu lalu kemarin ini. Aku sih yakin makanan aku enak. Aduh ya, tapi Clava salah satu orang yang cukup berpeluang juara kayaknya. Iya. Cukup jago sih, jago.
jauh tapi kita Masa? juga. Tapi kita secara pribadi nggak terlalu suka. Iya. Lovability-nya kurang cocok lah sama kita sih. Kayak gitu. nyebelin gitu. Iya kayak annoying girl gitu Iya. ya. Apalagi dia juga nggak suka kalau di awal-awal tuh kan gue lebih ke arah Nindi gitu ya sebelum ngeliat sifat dia wow gitu. Dia kan nggak suka Nindi ya kan karena jago gitu. Jadi terjadi keruncingan di sana. Clava. Oke. Next terakhir Audrey Wicaksana alias Audrey 23 tahun Surabaya Jawa Timur helper kalau di TV, kalau di sini di Wikipedia cook helper. Oh iya, jadi selama ini kita helper pembantu dia. Kita selalu merasa karena tulisannya cuma helper di TV ini orang pembantu ini. Pantesan apa-apa aku sih udah pernah di kerjaan nih, kamu disuruh-suruh. Masak itu, aku sih pernah di pekerjaan. Jago sih kayaknya dia. Yes, jumlah menangnya 3. Ya cuma kalah dari Nindi dan Clava. Gimana Audrey menurut kamu? Ya wajahnya sangat memorable juga kan. Iya. Audrey ini seperti wanita yang ke laki-laki. Seperti misogyni. Iya. Dari namanya juga gitu lagi. Audrey ya kayak cowok. Kayak cewek tomboy banget gitu. Dan saya selalu merasa usia dia 33, ternyata 23. Iya. Lebih tua kamu kelihatannya dari aslinya ya. Orangnya kayaknya baik sih ya. Orangnya very positif ya. Iya. Kayak the most positive contestant. Dia menyemangati semua Iya. peserta gitu. Gue nggak tahu ini kebijakan tim kreatif atau gimana menciptakan persona yang berbeda-beda. Dia nggak pernah dapat dialog yang ngatain orang. Dia selalu bilang kayak, Adit sih aku yakin jago ini. Semoga aja makanannya enak gitu. Itu tangannya Clava. Oh sorry. Semoga aja makanannya enak gitu. Kayak di tim aku Faiz sih aku tahu kerjanya rapi dan cepat. Semoga aja tim kami menang gitu loh. Selalu oke, selalu positif, happy go lucky gitu. Iya, Adit itu orangnya fokus gitu. Ya. Tapi kelemahannya si Audrey ini adalah seringkali lebih pede daripada aslinya. Dia selalu pede dengan masakan dia. Iya, masakan dia selalu kelihatan bagus. Dan dia juga selalu pede, tapi di juri nggak cocok. Gue nggak ngerti itu masalah selera apa emang dia lebih pede daripada aslinya gitu. Makanya dia jarang menang. Dia menangnya tuh di tim challenge gitu seringnya kayaknya, daripada yang individu gitu. Kayak dia, dan dia cukup lucu kayak pernah dia masak ngikutin anime. Ternyata anime beda dengan dunia nyata. Terus waktu dia bikin masakan yang Jepang itu, waktu pertama kali lihat Chef Juna langsung mau ke Jepang, begitu makan nggak jadi. Jadi banyak kelucuan meliputi dia ya. Tapi dia juga one of the underdogs, one of the dark horse nih. Karena saya cukup suka dengan Audrey, saya katakan dia kuda hitam bukan kutu. Oke, udah lama banget videonya, udah mau 1 jam ya. Sekarang sesi terakhir sebelum kan ini ditayangkan di hari yang sama, di hari Sabtu, dimana ada episode MasterChef 5 besar, besok Minggu 4 besar. Siapa yang pulang ya? Nggak usah siapanya yang pulang. Jadi terakhir kita akan membuat urutan kita Kira-kira dari 5 besar, 4, juara 3, juara 2, juara 1. Sebelum kita besok bikin lagi setelah eliminasi, dan Minggu juga kita akan syuting lagi. Nah sekarang sebelum episode Sabtu, gimana urutan prediksi kamu? Menurut aku kayaknya yang nomor 5 ya, ini yang pulang setelah ini adalah Faiz. Faiz. Yes. Bareng aja ya. Habis kamu, aku kelima Faiz juga. Keempat aku dulu ya. Keempat aku Jerry. Oh, aku keempat Audrey. Oke. Ketiga kamu siapa? Nindi. Aku ketiga Audrey. Oh. Kedua aku Clava. Aku kedua Jerry. Kamu ke satu siapa? Clava dong. Aku ke satu Nindi. Jadi kalau di recap coba kamu 1, 2, 3, 4, 5. Faiz. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Faiz. Jadi lupa tadi gimana ya? Faiz. Audrey.
Audrey, Nindi. Nindi, Jerry, Clava. Kalau saya Faiz, Jerry, Audrey, Clava, Nindi. Jadi final aku Nindi Clava, kamu Clava siapa? Jerry. Berarti Iya. Clava ya, ngeri ya. Iya. Yes. Pacaran. Final versi kamu. Oke, itu Lebih aja seru ya. begitu. Kita lihat mana yang akan terbukti. Ya nggak sabar nunggu episode Sabtu dan Minggu. Itu aja untuk licin yang episode yang sangat panjang ini, ngobrolin Master F Season 7. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan Nyalakan lonceng notifikasi. itu aja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah.